Kenalkan, namaku Ardi, si Bolang dari Desa Hamba Praeng, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menggembala kuda adalah kegiatan rutin kami setelah pulang sekolah. Ya, Sumba memang sangat terkenal dengan padang savana dan kudanya. Pada musim hujan seperti sekarang, savana yang tandus menjadi hijau kembali. Itu artinya banyak tersedia makanan untuk kuda-kudaku. Masyarakat di sini punya cara khusus untuk mengendalikan kuda-kuda liar. Caranya, kita harus tahu pejantan yang menjadi pemimpinnya. Sebab semua kuda liar ini akan mengikuti kemanapun pejantan pergi. Meskipun ada pejantan, tapi kuda-kuda ini kadang suka berlarian ke sana kemari. Tugasku bersama kakak dan Rido adalah menggiring kuda yang berlarian supaya mengikuti pejantan pulang ke kandang. Teman, Ama tadi meminta untuk mencarikan kulit kayu kemala tua dan daun pada mudima. Gunanya sebagai obat kuda yang luka. Betul Aren, itu tanaman kamala tua yang dimaksud Ama. Tanaman kamala tua mirip sekali dengan ketapang, baik batang maupun daunnya. Ya kata-kata pedang, kata pinang jalan jarak. Pinang pedang, kata pinang pedang, kata dia itu. Masyarakat di desaku sudah mengenal khasiat tanaman ini sejak zaman nenek moyang dulu. Kulit kayu kamala tua ini memang obat andalan para peternak kuda karena mudah didapat. Supaya pohonnya tidak mati, kita tidak boleh mengupas kulit kayunya secara melingkar. Kata lupa paling jaru. Jangan kata mengambil lingkar. Nih, bel tadi. Sementara Aren dan Dandi mengambil kulit kayu kamala tua, Ina dan Ufa sedang mengambil daun pada mudimani atau daun jarak merah. Oh iya, Ina adalah sebutan untuk ibu di sini. Teman, jarak merah termasuk tanaman perdu yang banyak digunakan untuk obat herbal. Tanaman ini dapat tumbuh subur di padang savana karena berada di dataran rendah yang banyak terkena paparan sinar matahari. Mah kata lakula waka lakle bolang unye bolang ya ada biru podam lima. Ina meng kabeli. Lang, kau bungkir ya? Aku, Rido dan Aren akan menjerat si kuda yang sakit. Lihat nih, gayaku sudah mirip koboi belum? Untuk urusan membuat obat, biar Ama, Dandi, dan Ufa saja. Daun jarak merah harus dipisahkan dari batangnya. Setelah itu, potong-potong kulit kamala tua supaya mudah ditumbuk. Tumbuk kedua bahan tersebut sampai benar-benar halus ya, supaya zat yang ada di dalam kedua bahan itu bisa keluar. Tenang ya, aku hanya ingin mengobatimu. Supaya kudanya tidak berontak, aku memasang lakuti di moncongnya. Campur ramuan dengan bubuk kapur dan air. Kemudian peras untuk mengambil sarinya. Ayo, oleskan ramuan obat ke bagian tubuh kuda yang luka secara merata. Kandungan zat yang ada di dalam ramuan ini akan membuat luka cepat kering dan terhindar dari lalat yang menyebabkan luka menjadi infeksi karena bakteri. Kuda yang dilepaskan di padang savana memang rawan luka, teman. Biasanya mereka akan bertarung jika bertemu dengan gerombolan kuda lainnya. Ayo kuda-kudaku, kita mandi. Teman, kuda yang kumandikan ini bukan kuda biasa, melainkan kuda pacu. Kuda pacu mempunyai perawatan khusus. Salah satunya adalah dengan memandikannya di pantai.
Kata bapak, memandikan kuda dengan air laut bisa menjadi terapi yang baik untuk kuda pacuku. Sejuknya air laut membuat otot kudaku menjadi kencang dan kuat. Selain itu, air laut bisa menghilangkan kutu yang menempel pada kulit dan membuat kudaku lebih segar dan sehat. Seperti aku bilang tadi, kuda sudah menjadi bagian hidup kami. Jangan heran kalau sedari kecil kami sudah akrab dengan kuda-kuda ini. Aku dan Rido mau adu pacu bendera nih. Peraturannya mudah kok. Siapa yang berhasil mengambil bendera terlebih dulu, dialah pemenangnya. Di Sumba Timur, pacu kuda bukan sekedar olahraga biasa, namun sudah menjadi bagian dari adat budaya kami. Pacuan kuda di sini hanya menggunakan kuda Sumba asli. Ayo kudaku, lari yang kencang! Maaf ya Rido, kali ini kudaku lebih kencang larinya. Dalam bermain, kalah menang tak jadi soal. Yang penting adalah kegembiraan bisa bermain dengan kalian. Aren lagi apa ya? Panas-panas begini, paling segar ya makan buah savana Sumba Timur yang satu ini. Ini dia, Kosambi. Tuh lihat, Ina saja sampai ikutan naik pohonnya. Sepertinya beliau sedang bernostalgia dengan cerita masa kecilnya. Kosambi merupakan tanaman khas daerah kering yang masih satu kerabat dengan rambutan. Kalau dilihat dari buahnya sih, lebih mirip dengan buah kelengkeng. Berbentuk bulat dan berwarna kecoklatan. Kita panen besar nih teman. Buahnya sudah masak. Ayo Dandi, Rido ambil yang banyak. Buah kosambi biasanya berada di pucuk-pucuk batangnya. Untuk mengambilnya, kita harus mematahkan pucuk rantingnya. Tenang saja, pohon kosambi mempunyai batang yang keras dan kuat. Untuk menjangkau buahnya, kita bisa memanjat sampai rantingnya yang kecil. Meskipun kuat, kita juga harus berhati-hati ya. Tidak dai, aren ni lang kita. Diwengo lang aku dawan diwengo. Mana hendak pita jujur. Yang katunu me ada punya nak hempina. Rido dan di meng dawa. Oh, meng. Sudah banyak nih buahnya, jadi nggak sabar menikmatinya. Meskipun sekilas mirip dengan buah kelengkeng, tapi buah ini mempunyai rasa yang sangat masam. Bagi kami anak-anak savana Sumba Timur, buah ini adalah buah surga. Kami juga bangga buah ini menjadi salah satu buah yang langka di Indonesia. Buah kosambi memberi kesegaran di atas tanah kami yang gersang. Ngomong, Aren kemana ya? Lama sekali. Aren nyum bakal takung halim nyum ka. Nyum aren bakal takung halim iweng kai. Ai, dan nai nyum. Dan bolang ai. Well pa ibu ibu kweng ani. Aren gitek ni anang guk mani we. Gede dalam pipan gede telewenga. Skudi na puna aren kasianya tanah ina na tangar ya. Malam to
aren. Banjal bele lahib na nana. Mereka telah patu bele lahib. Untung saja kami bisa membujuk Aren kembalikan anak burungnya. Ayo, induknya pasti kebingungan mencari anaknya. Teman di rumah, kalian tidak boleh meniru perbuatan Aren ya. Aren gitek nih arhim nanangguk nede. Nede te ali beteggo. Tu namatnya gak kai kaplak toyan deta. Walang. Anak burung tekukur ini masih kecil, masih butuh perawatan dari induknya. Makin hari, burung tekukur di sini makin berkurang jumlahnya. Kita harus melindunginya dari tangan-tangan jahil yang mengancam kelestariannya. Sore ini, kami membantu Ina mengumpulkan karang-karang mati. Karang mati biasa kami gunakan untuk bahan dasar membuat bubuk kapur yang biasa digunakan untuk makan sirip pinang dan bahan pewarna kain tenun ikat. Teman, karang mati ini berasal dari terumbu karang yang terbawa ombak sampai ke pantai. Kita tidak boleh mengambil terumbu karang yang masih hidup karena bisa merusak keseimbangan kehidupan di bawah laut. Tuhan sudah menghadiahkan pantai yang indah buat kami. Jadi kami wajib menjaga keindahan dan kelestariannya. Selamat datang di rumahku, teman. Selain kuda, Sumba Timur juga terkenal dengan tenun ikatnya. Kita olah batu kapurnya dulu yuk. Sebelum dijadikan bahan pewarna benang, karang yang kita kumpulkan harus dibakar terlebih dahulu. Karang merupakan batuan yang tersusun dari zat kapur. Kalau warnanya sudah berubah menjadi putih merata, tandanya kapur sudah jadi. Teman, untuk menjadi bahan pertama, kapur ini harus direndam air selama semalam. Pewarna yang dipakai Aren dan Bibi ini terbuat dari campuran kapur tadi ditambah perasan daun nila. Daun nila merupakan bahan dasar untuk menghasilkan warna biru tua, sedangkan kapur dari karang mati tadi berfungsi untuk mengikat warna sehingga tidak mudah pudar. Menenun sudah menjadi bagian hidup wanita di sini. Bahkan menjadi salah satu sumber penghasilan andalan. Selain beternak dan bertani, tenun dibuat menggunakan alat dan bahan pewarna tradisional. Satu lembar kain biasanya dikerjakan dalam hitungan bulan. Makanya tenun ikat harganya lebih mahal. Ciri khas tenun ikat dari desaku berwarna biru tua atau kemerahan. Coraknya berupa rusa dan burung kakak tua. Kata Ina, corak kain tenun Sumba Timur menggambarkan ide, cita-cita, keinginan luhur, dan kehidupan keagamaan masyarakat. Wih, kami makin bangga menjadi pewaris kekayaan adat dan budaya ini. Kami janji akan melestarikan dan mengenalkannya pada dunia. Brum, brum, brum. Awas, rombongan anak-anak ganteng mau lewat. Teman, inilah mainan khas anak-anak savana Bapraeng. Kami menyebutnya dokar. Meskipun banyak kuda di sini, tapi dokar ini tidak menggunakan kuda seperti dokar yang kalian kenal ya. Dokar kami adalah mainan beroda dua yang terbuat dari kayu. Bagian as roda diberi tongkat untuk pegangan menyerupai setang sepeda. Kemudian diberi dua pancing untuk menghubungkan antara setang dan as rodanya. Nah, dua senar pancing inilah yang berfungsi untuk membelokkan roda ke kiri dan ke kanan. Ayo, tancap gas! Teman, ayo coba tebak, kami sedang mencari apa? Iya, betul.
pinggir pantai seperti ini memang paling asyik mencari wuyi. Wuyi adalah sebutan kami untuk kepiting kecil. Ibu tadi meminta kami mencarinya untuk lauk makan siang nanti. Mencari wuyi tidaklah mudah, teman. Kami harus memperhatikan dengan jeli di mana lubang tempat persembunyiannya. Nah, kalau sudah kelihatan lubangnya, baru kita gali pasirnya sampai wuyi ditemukan. Ayo teman-teman berpencar. Kita harus menemukan wuyi yang banyak. Jangan sampai kabur. Ayo kejar. Seru juga ya. Yang di sana, bagaimana? Sudah dapat belum? Iya, sepertinya semua sudah mengumpulkan wuyi ini. Ayo kita bawa ke ibu. Ini dia, saat yang kami tunggu. Kepiting yang kita tangkap tadi akan dimasak ibu menjadi kaitawi. Baiklah, kita bagi tugasnya supaya cepat. Vendra, Raul, kalian bersihkan wuyinya ya. Yang akan dipakai adalah badan kepitingnya saja. Jadi kalian harus memisahkan capitnya sekalian. Istu, kamu siapkan api. Aku dan ibu meracik bumbunya. Bumbu yang harus disiapkan tidaklah banyak kok. Hanya bawang merah, cabai, daun kemangi, tomat yang diiris. Jangan lupa tambahkan garam. Kalau tugas kalian sudah selesai, biar aku dan ibu yang memasak. Kalian tunggu saja di depan ya. Tenang, dijamin enak deh. Panaskan air, lalu beri garam dan bumbu penyedap. Kalau sudah mendidih, masukkan kepiting yang sudah dibersihkan oleh Vendra dan Raul. Tandanya kepiting matang adalah warnanya yang berwarna merah. Hewan yang mempunyai protein tinggi memang akan berubah warna kalau dipanaskan. Contohnya kepiting dan udang. Nah, kalau sudah matang, masukkan bawang merah dan cabai iris. Terakhir, baru masukkan daun kemangi dan tomat. Sip, sepertinya sudah matang nih. Aduh, perut kami sudah sangat keroncongan nih. Gak sabar untuk menikmati kaitawuyi yang pasti enak. Ibu membagi kaitawuyinya dengan adil. Jadi kami nggak perlu rebutan. Seni memakan kepiting adalah menghisap cangkangnya. Kuahnya gurih, pedas dan asam. Rasanya segar. Pedas, tapi kami jadi ingin makan terus dan terus dan terus. Enak. Rasanya masih kurang dan ingin tambah terus. Mantap. Yuhu. Siapa mau ikut kami? Hari ini kami akan bermain di Danau Waikuri. Tuh, lihat biru airnya membuat kami nggak sabar untuk langsung nyebur. Danau Waikuri yang berwarna hijau kebiruan ini unik loh. Sebab airnya asin. Kenapa asin? Karena sebenarnya danau ini adalah sebuah laguna yang terbentuk dari air lautan lepas yang berada di sekitar danau. Air tersebut masuk melalui celah-celah bebatuan yang berada di gugusan sekitar danau. Sekarang kita mulai permainannya ya. Kelompok dibagi menjadi dua. Beberapa dari kawanku tidak begitu mahir berenang. Jadi mereka harus menggunakan ban. Nah, kelompok yang mahir berenang bertugas mengantarkan kelompok yang membawa bannya sambil berenang dan berputar menuju batu yang menjadi pijakan awak kami.
1, 2, 3. Kami harus adu balap renang nih. Ya, aku kalah cepat dengan timnya Zaman nih. Gak apa-apa lah ya. Tapi kami masih belum puas nih. Berenang di Waikuri rasanya nggak lengkap kalau nggak ikutan terjun dari atas. Eits, tapi ini hanya bisa dilakukan untuk yang bisa berenang saja ya. Hari ini kami diberi tugas oleh Ina untuk mencari batang pohon pisang. Ayo teman-teman, kita cari di sebelah sana. Pisang adalah tanaman yang seluruh bagiannya punya manfaat. Nggak hanya buahnya, daun, pelepah, batang, dan jantungnya bisa dimanfaatkan semua loh. Yang itu sepertinya cocok. Yuk kita tebang. Oh iya teman, tidak perlu khawatir. Pohon pisang kalau sudah ditebang akan tumbuh tunas yang baru. Jadi tidak akan mati. Asal menebangnya tidak sampai bonggol di bawahnya ya. Rehan, kamu bantu aku ya. Zaman dan Arto, sebaiknya kalian ambil yang di sebelah sana. Kami hanya membutuhkan 2 batang pisang ukuran sedang saja. Nah, kalau sudah, mari kita bergegas. Ina pasti sudah menunggu. Pem di, mamdoy yo. Berang tak dong. Cak, lecak, anwar belum kelambau. Oh iya. Berat. Betul. Batang pisang yang kami tebang tadi akan digunakan untuk pakan ternak babi. Batang pisang baik untuk pencernaan babi karena mengandung banyak serat dan air. Sekarang kita cacah kecil-kecil dulu ya batang pisangnya. Dicacah kecil-kecil supaya seratnya tidak terlalu besar. Setelah itu, cacahan batang pisang kita tumbuk sampai keluar airnya. Tambahkan dedaknya. Oh, iya. Jadi deh. Sekarang kita panggil yang mau santap siang dulu ya. Mah. Wabio. Mah. Wabio. Lucu ya. Beginilah kami orang Sumba memanggil hewan ternak babi. Mah. Tuh, dia datang kan? Dari buku yang pernah aku baca, babi termasuk hewan yang pintar loh teman. Babi bisa belajar bahasa simbol sederhana. Contohnya ya seperti ini. Dipanggil, terus dia datang deh. Ayo, makan yang banyak ya. Pinter. Gek aneh. Aduh, gawat. Babi yang kecil kemana ya? Kami harus mencarinya dulu kawan. Hayo, mau kemana kamu? Bandul ya, ini waktunya makan siang, malah kabur. Ayo, jangan lari. Eits. Mau kemana kamu? Dapat. Ayo, jangan bandel ya. Makan dulu. Ayo, adu cepat. Siapa yang sampai duluan di garis akhir, dialah pemenangnya. Teman, yang kami mainkan ini adalah roda gelinding yang bisa kami pakai untuk mengangkut air. Tapi roda gelinding ini serbaguna. Buktinya bisa dipakai balapan seperti ini. Seru. Roda gelinding terbuat dari bahan yang sangat sederhana. Hanya sebilah bambu panjang
dan roda yang terbuat dari kayu dan tuas. Teman, di daerah kami Kodi Utara sangatlah sulit mencari sumber air tawar yang bersih. Padahal kita semua tahu kalau air adalah kebutuhan pokok manusia. Untuk mengambil air, tak jarang kami harus mencarinya sampai ke desa tetangga. Ada satu mata air yang biasa kami gunakan untuk sumber kebutuhan air kami. Mari kita ke sana. Ini dia mata airnya. Tidak begitu banyak bukan airnya? Makanya bersyukurlah teman-teman di rumah yang sumber airnya melimpah. Jangan lupa harus hemat-hemat penggunaan airnya ya. Ayo kita ambil masing-masing 2 jerigen. Nah, karena air di dalam jerigen ini berat, ini dia guna roda gelinding yang kami mainkan tadi. Alat ini bisa mempermudah dan meringankan pekerjaan kami. Membawa air jadi tidak berat lagi deh. Tuang air ke dalam tempayan sebagai persediaan kita. Ingat pesan kami ya, jangan boros-boros dengan air. Kalau boros, ingatlah kami di Sumba yang susah air. Teman, aku punya kakek. Beliau adalah seorang pembuat garam. Nah, garam yang dibuat kakekku ini berasal dari air laut yang dimasak loh. Kakek Markus membuat garam sejak lama secara turun-menurun. Pekerjaan membuat garam ini adalah warisan dari orang tuanya. Kita lihat cara membuatnya yuk. Sumber dari garam kakek Markus adalah air laut yang tidak akan ada habisnya. Ditimbangnya pun langsung dari laut. Setelah itu, air laut dimasak sampai mengkristal. 6 ruangan nama. Jadi 15 ruangan anu. Proses pemasakan ini berlangsung sampai 4 hari. Makanya api harus terus dijaga dan jangan sampai padam. Tapi ada juga sebagian yang sudah mengkristal dan sudah jadi. Garam yang mengkristal kemudian dijemur. Dek ban mengaruh kan mak dek kemok. Taban kan atan bo. Kakek Markus berbaik hati memberi kami sekeranjang kecil ini garamnya. Terima kasih banyak ya, Kek. Garam mengandung mineral yang tidak hanya baik untuk tubuh manusia, tapi juga untuk ternak loh. Jangan kandilkan, Bo. Ibu guru bilang ternak seperti kerbau dan sapi membutuhkan garam 60 gram sehari yang didapat di makanannya. Atau bisa juga kita berikan seperti ini langsung. Ayo, makan garamnya ya kerbauku. Kalau aku sih maunya garam yang dicampur gorengan dan keripik singkong.